Shalom. Shalom. Sore. Masih semangat. Terima kasih untuk kehadiran Pastor Hendra bersama tim WL Musik ya. Puji Tuhan, kita sangat senang sekali pada sore hari ini kita kedatangan tamu ya. Kita boleh lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Kita lebih lagi semangat untuk kita mempunyai hati yang rindu akan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala. Kita akan serahkan ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapak yang ada di dalam surga, yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hati kami berlimpah dengan syukur karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Bila kami semua ini boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini. Kau telah pimpin langkah kami sampai di rumah-Mu ini Tuhan. Tidak lain kami, oh Tuhan, ingin Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan muliakan Engkau ya Bapa. Terlebih kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Karena Roh Kudus sendiri yang akan bekerja, akan berkarya di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu yang pada hari ini akan melayani baik WL Musik sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan mengurapi dengan kuasa yang dari atas Tuhan, supaya kiranya Roh Allah ada di tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh rasakan pulang dengan tidak hati yang kosong tapi penuh dengan sukacita daripada-Mu. Kami boleh diubahkan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan ibadah ini permulaan hingga selesai hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus akan bekerja dan meliputi tempat ini. Segala roh-roh jahat mungkin yang ada di tengah kami, Engkau mentolak di dalam nama Yesus, supaya kiranya hanya ada Roh Allah yang ada di tengah kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga kami boleh rasakan betapa indahnya, betapa mulianya Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan Tuhan pertengahan hingga selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, Opa, Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Siap menari buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari Oma Opa, kita bangkit berdiri. Hati Tuhan yang tenteram.
kenal di dalam Tuhan. Nanti matur nuwun gandengan. Matur nuwun, sama-sama mengucap syukur karena hari ini Tuhan Yesus sudah baik. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah baik, katakan amin. Kita wajib bersyukur. Hukumnya wajib kata firman Tuhan. Senantiasa bersyukur. Enak orang penak tetap bersyukur. Sajake kula derengkus uripku, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Kabehku Gusti Yesus kembali. Sajake, sajake, sajake. Rahasianya awet nom. Bersyukur itu rahasianya apa? Yes. Senang nggak ketemu saudara-saudara seiman di tempat ini? Senang. Kalau senang kasih tos. Aku senang ketemu sama sampean. Yes. Tos. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersaudara di dalam rumah-Ku. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul
senggol opa, senggol. Senggol saudarinya senggol. Yeay. Yes. Aku tresno Yesus. Amin. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku Gak sakit ya? Gak ada yang sakit ya? Kalau gitu sampai bawah ya? Sampai bawah ya? Pokoknya sampai bawah ya? Yeay. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero. Yes, jero banget. Tresnoku jero. Amin. Jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku. Cintaku. Capek ya Oma ya? Capek? Nah, Sukacita? amin. Karena di rumah Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Rahasianya awetmu? Yes. Awet no. Oke. Tepuk tangan buat wanita. Silakan duduk Oma-opa. Seru ya. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, karena biarlah firman Tuhan menyirami kehidupan kita, menjadi bekal kita sepanjang hari ini, bahkan untuk esoknya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau sukacita kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami, kebahagiaan kami Tuhan. Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Buat hati kami terus percaya Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, tapi buat hati kami percaya di dalam Engkau pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat Tuhan. Biar hati kami terus percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat
Tuhan Allah Bapa. Tetap pegang kebenaran Tuhan di dalam hatimu Allah Bapa. Karena itu menjadi kekuatan, itu menjadi bekal. Yes, 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 yes. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari kita siapkan hati kita. Amin, amin, amin. Irama syakaralamu. Hatiku percaya, oh yes yes, kami mau percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya. Kami percaya kepadamu Bapa. Hatiku percaya, kami percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dengan iman katakan, hatiku yes, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan, walau kami tidak pernah melihat. Kami percaya Tuhan, walau kami hanya membaca. Karena kami percaya firman-Mu, karena kami yakin kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan, ya dan amin. Sampai hari ini kami ada karena firman itu tumbuh di dalam hati kami, berkembang di dalam pikiran kami, dan berbuah di dalam perbuatan kami. Itulah dasar kami Tuhan. Tetap kami percaya, walau kami tidak pernah melihat. Karena Engkaulah jaminan hidup kami. Kalau kami melihat ke belakang, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Kalau kami menghitung
hari-hari kami hanya melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Engkau Tuhan hidup, maka kami memiliki hari esok. Hati kami percaya, kami percaya, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang heran. Kami percaya, walau tak melihat. Kami percaya, kami hanya percaya Engkau Tuhan Raja, Engkau bertata, Engkau berkuasa, dan kami percaya semuanya
berkumpul di tempat ini karena pribadi-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama saling berbagi, saling menguatkan. Kami akan ceritakan begitu hebatnya Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menceritakan kelemahan kami, ketakutan kami, tapi kami akan katakan Engkau Tuhan yang menyertai kami, Engkau Tuhan yang membawa kami. Dan di setiap musim yang kami lewati, kan kami memalingkan wajah kami melihat Engkau Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau urapi anak-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Bapa. Kau tuntun, Kau bela. Biar semua yang keluar dari mulut ini Tuhan hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah setiap kami di tempat ini, firman itu dapat tumbuh dalam hidup kami Tuhan, berbuah lebat, dan sekeliling kami menikmatinya Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera akan kami bagikan kepada sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengeluh untuk menjagai kami. Tapi kami sering mengeluh, merasa Engkau jauh dari kami Tuhan. Kau ampuni kami, ubahkan cara berpikir kami, dan buat kami mengerti firman itu yang membuat kami hebat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Saya baru dapat firman ini, Om Opa, pagi-pagi tadi ya, sekitar jam, ya mungkin jam 4. Saya bangun, kemudian Tuhan bicara beberapa hal, terutama tentang anggur yang ada di pernikahan Kana itu. Ya, semoga firman ini bisa memberkati kita semua. Oh maaf Pak. Kita ambil dari Yohanes pasal yang kedua. Saya tapi ngambil beberapa ayatnya, lompat-lompat. Ada beberapa hal yang saya pelajari tadi pagi. Yang pertama yaitu pernikahan Kana itu sebetulnya berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, karena kita adalah mempelai. Itu yang pertama. Sebetulnya di pernikahan Kana itu bicara bahwa kita sama Tuhan itu mempelai gitu. Dan jangan sampai lepas. Jangan sampai bisa ditanggalkan hubungan mempelai ini. Mungkin kita merasa bahwa, oh aku masih dengan Tuhan. Tapi nanti setelah firman ini kita akan uji apakah benar kita masih memiliki iman itu. Kemudian hal yang berikutnya saya pelajari yaitu pernikahan ini itu sangat penting buat Tuhan. Kok bisa sangat penting? Karena Tuhan ada di pernikahan ini. Dan mujizat pertama terjadi di pernikahan ini. Jadi pernikahan ini sangat penting buat Yesus. Sampai dia pribadi hadir di sana. Dan ada satu yang saya pelajari yaitu dalam pernikahan ini ada bahaya, sehingga Tuhan sendiri harus hadir di sana.
Sehingga Tuhan sendiri turun ke sana, hadir di sana. Karena di situ ada sesuatu yang bahaya. Apa itu bahaya itu? Kalau kita renungkan, kalau kita lihat ke belakang, banyak orang yang dulunya cinta Tuhan, melayani Tuhan, hari ini hilang entah kemana. Saya punya teman, sudah Bapak, Oma, Opa, saya punya teman. Dia rajin, bahkan ketua divisi pada suatu bagian di gereja besar. Dia ketuanya, dan hari ini dia tetap ke gereja, tapi hidupnya udah nggak karu-karuan. Bahaya ini yang Tuhan nggak mau terjadi di hidup kita. Karena itu Tuhan ngomong, kita mempelai. Tuhan ngomong ada bahaya di hubungan mempelai ini. Jangan sampai kita lepas. Saya nggak pernah menyalahkan siapa yang salah di kasus ini, tapi dalam hati saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok jadinya kayak begini? Orang yang sangat rajin, orang yang menjadi ketua divisi, hari ini hidupnya sudah nggak rohani lagi. Ini sangat bahaya, dan ini Tuhan bicara dengan jelas di pernikahan ini. Tuhan melakukan apa? Tuhan lakukan mujizat air menjadi anggur. Saya belajar, kenapa kok anggur? Karena di dalam hubungan mempelai itu harus ada sesuatu yang manis. Kalau kita sudah tidak ada anggur manis itu, maka hubungan itu tidak terjadi lagi. Dan saya percaya kita semua merasa, oh yang penting aku selamat. Tapi buat saya, target hidup saya bukan selamat, tapi melanjutkan karya Kristus 3 tahun di bumi ini. Simpel, sederhana. Berapa orang pun yang kita bawa kepada Tuhan, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Saya nggak peduli melayani 1 orang, 2 orang, ataupun banyak orang. Tapi buat saya, ketika saya melayani, itu seakan-akan saya melayani Tuhan sendiri, dan saya bukan melayani manusia. Capek, dimarahi sering, mangkal balik-balik. Tapi saya katakan, Tuhan tahu, saya tahu Tuhan mati itu bukan untuk keselamatan saya saja, tetapi untuk keselamatan orang lain. Kenapa Tuhan memilih 12 murid, nggak sendirian saja? Karena di situ ada waktu yang kita miliki, dan waktu ini terbatas. Murid Yesus hari ini sudah nggak ada, entah kemana, sudah pulang ke rumah Bapa. Banyak Abraham dan ada Musa, ada macam-macam tokoh di firman Tuhan kalau kita baca, dan mereka semua sudah pulang ke rumah Bapa. Hari ini kita yang ada, hari ini yang kita punya dan memiliki waktu itu. Dan seberapa anggur itu manis, itu yang menunjukkan seberapa kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau anggur itu sudah hambar, maka kita tidak akan pernah mengerjakan apapun. Tapi anggur itu akan selalu manis, makin manis dan sangat manis ketika kita
mengerjakan karya Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, pernikahan itu juga bicara tentang keluarga dan juga bicara tentang persekutuan seperti yang kita kerjakan saat ini. Di tengah-tengah kita di tempat ini, JIG, itu harus ada selalu anggur yang manis. Mungkin kita ngomong, Pak, karek banyu, undang Yesus untuk mengubah air itu menjadi anggur. Amin. Undang dia datang ke tempat ini. Gak ada satu orang pun yang bisa mengubah air itu menjadi anggur. Hanya Yesus yang sanggup. Dan itu mujizat yang pertama dan yang utama. Bukan kebangkitan, bukan pentahiran. Yang utama yaitu air yang hambar, air yang tidak ada rasa itu diubah Tuhan menjadi sesuatu yang manis. Dan kita tahu, kalau kita minum es teh manis, pengennya apa? Minum terus. Karena apa? Karena manis. Coba kita minum teh tawar, kita tidak akan kepingin minum lagi. Artinya apa manis itu? Semakin kita menikmati manis itu, kita akan kepingin ketemu Tuhan. Kurang lagi, minta tambah lagi, sampai itu semakin manis dan amat sangat manis. Jangan takut kena gula, Bapak. Anggur ini manisnya beda. Amin. Kita akan cek JIG butuh anggur yang manis. Bagaimana caranya? Undang Yesus untuk mengubah air itu menjadi manis. Itu bicara tentang persekutuan, bicara tentang keluarga. Satu hal yang harus kita pikirkan saat ini, satu hal yang sangat penting buat kita pribadi lepas pribadi, yaitu yakin tidak kita ini sebagai mempelai Kristus. Saya ulangi, Bapak Mama, yakin tidak hari ini kita sebagai mempelai Kristus? Yakin? Amin. Saya ulangin lagi, yakinkah kita sebagai mempelai Kristus? Anggur itu bicara juga tentang kasih. Anggur bicara juga tentang kasih. Kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus di pernikahan itu, dia punya kasih. Dia punya kasih atas mempelai yang sedang ada di sana. Karena kasih itu, maka dia memberikan anggur yang manis, bahkan lebih manis dan lebih baik kualitas anggur itu dibandingkan anggur-anggur yang sebelumnya dihidangkan kepada tamu-tamu di pernikahan itu. Mereka tercengang, mereka bingung bagaimana anggur yang terakhir itu semakin baik. Di pernikahan, saudara, itu dikasih anggur yang manis. Semakin ke belakang, anggurnya semakin tidak berkualitas. Karena apa? Karena mereka udah semakin mabuk. Jadi mereka nggak peduli lagi dengan rasa. Tapi di kasus ini, di pernikahan ini, mereka tercengang karena apa? Anggurnya lebih baik, lebih berkualitas dari anggur yang pertama diberikan. Artinya apa? Ada kasih yang Tuhan berikan, ada kasih yang Tuhan lepaskan kepada mempelai.
Punyakah kita kasih di tempat ini? Saya dulu pernah antar jemput waktu di Araya. Beberapa kali saya antar jemput. Ada yang punya kasih, ada yang gontok-gontokan. Tapi nggak apa-apa, itu cinta. Tapi satu hal kita pelajari sore hari ini, bahwa kasih itu harus selalu ada di hidup ini. Kita nggak usah teriak-teriak tentang kasih. Dari apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, akan terlihat kasih itu kadarnya sudah menurun, atau kasih itu kadarnya semakin sempurna seperti Kristus. Amin. Nah, yang tahu itu pasti Pak Wijaya Om. Saya nggak tahu, saya jarang ketemu oma-oma. Penting sekali. Dan saya mau kalian sampaikan, tanpa kasih, anggur itu tidak akan semakin manis. Tanpa kasih, saya ulangi, anggur itu tidak akan semakin manis. Tanpa kasih, anggur itu akan semakin hambar seperti air. Tetapi ketika ada kasih Kristus, kasih yang keluar dari Kristus, maka yang hambar itu diubahkan menjadi manis. Amin. Opa, oma, amin. Kita belajar tentang kasih dan kita belajar tentang anggur. Kemudian yang berikutnya, seringkali kita merasa kita ini sudah hebat, aku hebat, aku sempurna memberikan kasih kepada sekeliling kita. Kalah kabeh sampai aku. Ada yang seperti itu, ngomong apa? Ada? Pak Om gak wani noleh aku. Nah, itulah oma-oma. Sore hari ini kita belajar. Tanggalkan daging kita. Lepaskan semuanya. Udah tanggalkan apa yang hebat, apa yang bisa, apa yang lebih daripada orang lain. Tanggalkan. Semua yang lebih hanya boleh kita bagikan untuk menolong orang lain, bukan untuk menunjukkan siapa kita. Yang lebih dari hidup kita ini hanya untuk menolong orang lain, bukan untuk menunjukkan siapa kita. Ketika saya di mimbar sore hari ini, bukan saya nggak akan ngomong sopo aku. Demi Tuhan saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi aku mau sampaikan, saudara, apa yang saya terima dan Tuhan sampaikan, saya sampaikan ke oma-oma. Selebihnya dari itu saya bukan apa-apa. Dan saya tidak memiliki apa-apa. Tadi bugemnya ngomong, pendeta-pendeta. Saya bukan pendeta, bugem. Bugemnya cinta kan sama mama kan. Dulu cuek-cuek kan, sekarang lebih cinta kan. Ada anggur itu, ada kasih itu. Sekarang Pak Om sudah dibarengi sama bugem ini, tambah jos, gaspol. Nah itulah, kita nggak usah merasa hebat. Kita nggak usah merasa bahwa, oh, aku hebat, kon sopo. Meskipun aku sih enom, aku sih korban, ngomong apa? Aduh demi Tuhan itu. Kalau itu terjadi, saudara, maka Tuhan tidak akan memakai hidup saya lagi. Sekolah minggu saya layani, oma opa saya layani. Bahkan di umum kita setiap bulan pelayanan ke gereja-gereja. Tujuannya apa? Menunjukkan siapa kita? Enggak. Kita bakar tempat-tempat itu dengan api
api Roh Kudus. Sampai api Roh Kudus itu membara. Kita tinggalkan tempat itu, Tuhan yang lanjutkan berkarya di tempat itu. Seperti itu. Kemudian saya akan bacakan ayat yang ke-6. Benar ya. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan itu ngomong kayak gini, Saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Saya ulangi. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Oma opa coba digaris bawahi. Tempayan. Kenapa tempayan? Tempayan gak ada harganya, tapi tempayan dilihat banyak orang. Emas sangat berharga, tapi emas tidak pernah dilihat banyak orang. Dan Tuhan mau tempayan. Saya ulangi, Tuhan mau tempayan yang sederhana, tapi menjadi wadah, menjadi tempat yang istimewa, yang diperhatikan Tuhan. Saya ulangi, tempayan gak berharga, tempayan gampang pecah, tapi tempayan dilihat banyak orang. Bahkan banyak orang yang tidak pernah memperhatikan tempayan itu. Bahkan orang tidak pernah peduli dengan tempayan itu. Tapi Tuhan pakai tempayan itu. Mungkin kita ngomong hari ini, aduh Pak, sopo aku isopo, maaf Oma. Bahkan kalau saya ke rumah Opa Oma, saya gak pernah peduli dengan tempayan yang ada di rumah Opa Oma. Tapi saya baru sadar tadi pagi, tempayan yang tidak berguna ini dipakai Tuhan. Bukan emas, bukan perak, bukan permata. Sederhana, tapi memberkati. Amin, Oma. Hari ini kalau suruh doa mau semua? Yang mau angkat tangan? Nanti setelah ibadah yang mau doa di sini siapa angkat tangan? Nah, mendelep kabeh. Mendelep soalnya merasa, aku emas nih, Mas Hendra. Ini Oma, yang penting dan sangat penting Tuhan ingatkan kepada saya, pertama-tama kepada saya, bukan tempat ini atau Oma, kepada saya tadi pagi, bahwa tempayan hanya tanah liat, tapi dipakai Tuhan. Dikatakan di firman ini ada 6 tempayan, bukan 6 emas, perak, permata. Tempayan tertulis di sini, ada tulisan tempayan. Begitu berartinya kata tempayan ini, sampai tertulis di firman Tuhan. Mungkin ada tempayan di rumah kita pecah, kita gak peduli, tetap dipakai. Si iso kok dinggo. Ya belum ya. Nah, kita gak peduli. Cuel, gak peduli. Kita gak pernah mengutamakan tempayan. Jo, iki tempayan ini pecah tuh kumane Jo, engko nang comboran. Enggak peduli. Si iso digawe. Sederhana, murah, tapi dipakai Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang ngomong, aku ki iso apa to Pak Wijaya, aku ki iso apa. Kalau nanti ada yang ngomong kayak gitu,
Pak Wijaya biar WA aku, nanti konseling sama aku Om. Setuju? Setuju. Serapan. Itu oma-oma. Mungkin kita ngomong seperti itu, padahal kita tuh lebih dari teman. Tuhan itu meniupkan nafasnya sendiri sampai kita hidup. Tuhan itu nggak pernah iseng-iseng hari ini kita urip tak ciptakan. Di hidup kita ada sesuatu yang kita bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita ngomong, "Oh Pak, aku gak iso apa-apa." Orang melihat kita loh. Tonggo melihat kita. Makanya hati-hati loh kalau ngomong. Tonggomu begitu kita salah, kita jatuh, tepuk tangan loh. Oma mau kemana? Persekutuan. Ini isu-isu belonjo gue kira. Loh, ini jadi persekutuan Oma. Wis lali ya. Saya kira ganti dinoe. Nah itu saudara. Oma, ini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan bahwa kita jangan merendahkan hidup kita. Kita jangan menurunkan derajat kita, karena kita diciptakan Tuhan. Tuhan yang meniupkan sendiri napas itu sehingga kita hidup hari ini. Ada yang hari ini hidup, gara-gara mama aku aku hidup. Gara-gara papa aku aku hidup. Ada yang ngomong kayak gitu? Pasti enggak. Memang Isa karepe orang tua terus muncul anak yang kita mau. Bahkan seluruh dunia ini berapa miliar orang, gak ada satupun yang sama. Aneh kan? Aneh kan? Gak ada satu orang pun yang sama. Kok bisa Tuhan buat kayak gitu? Karena kita spesial. Kalau tempayan Tuhan tulis di firman Tuhan, ayo nama kita ditulis di kitab kehidupan kita. Kalau kita pulang ke rumah Tuhan, ada catatan. Aku melayani, aku memberi, aku memberkati. Ada di kitab kehidupan itu. Amin. Amin. Nah, kemudian tempayan itu bicara tentang apa? Wadah. Kalau kita tempayan, Tuhan mau apa isinya? Apa? Anggur boleh. Yang lain? Yang lain? Firman. Yang lain? Beras. Yang lain? Tuhan mau tempayan ini isinya semuanya betul diringkas jadi satu kata, yaitu kemuliaan. Semuanya gak ada yang salah. Wadah itu bisa untuk semuanya yang tadi dikatakan, tapi semuanya itu dijadikan satu, menjadi satu kata, yaitu kemuliaan Tuhan. Hidup kita membawa atau menjadi kemuliaan Tuhan enggak? Atau kalau kita datang semua pada pergi karena wah iki maneh teko rusak kabeh. Ledeng wis ono iki. Ada seperti itu di tempat ini enggak kan? Kalau kita datang, mereka melihat kemuliaan Tuhan di hidup kita. Saya pernah menyampaikan, kalau kita percaya menjadi anak Tuhan, maka kita akan berkata seperti anak Tuhan. Kita akan berpikir seperti anak Tuhan. Kita akan berbuat seperti anak Tuhan. Anak saya kalau nggak sesuai dengan saya tegur. Jangan gitu kok. Sesuai. Nah kalau kita anaknya Tuhan, bapaknya Tuhan, ya pasti kita niru Tuhan. Amin. Amin. Mantap nggak saudara? Oh. Nah sekarang pasal yang kedua ayat yang ke-11 tak bacakan.
Yang terakhir ini Bapak. Amin kan yang terakhir. Amin. Haleluya. Nah, ayat yang ke-11 ngomong kayak gini. Coba perhatikan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang pertama, menyatakan kemuliaannya, dan muridnya menjadi percaya. Saya mau ngomong kayak gini. Apa sih yang terjadi di hidup kita sampai hari ini? Mungkin kita pusing. Sama sih. Opa oma, aku juga bisa pusing, aku juga bisa ngeluh. Sama. Tetapi pertanyaannya satu. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu hanya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita lihat Ayub, sampai di sini mau jadi kayak Ayub. Gak ada satupun. Semua Ayub berbuat baik, setiap pagi memberikan persembahan supaya tidak ada penghukuman yang turun dari surga. Setiap hari Ayub diberkati, orang yang sangat kaya. Tapi ada satu hal terjadi, badai di dalam kehidupan Ayub. Dan saya mau katakan, semua yang terjadi di kehidupan Ayub hanya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita nggak usah mengeluh, oma-oma. Kita nggak usah khawatir masa depan. Kita nggak usah takut. Saya kemarin 3 bulan orang iso turu. Saya tidur cuma 2-3 jam. Waduh, badai itu saudara. Oma-oma, badai itu satu-satu pekerjaan. Orang ngomong saya begini, waduh saya capek, saya sampai gak ngerti. Dan saya pulih, saya sembuh. Minggu kemarin Tuhan ngomong kayak gini, kenapa kamu tidak bisa menyerahkan itu semua kepadaku? Apakah aku tidak mampu untuk menyelesaikan itu semua? Apakah kamu tidak percaya aku bisa menyelesaikan masalahmu semua? Saya kepala rumah tangga. Saya melayani. Banyak yang harus saya kerjakan. Ketika mata saya melihat satu persatu pekerjaan saya, des, saya juga manusia. Saya juga takut. 3 bulan kayak orang gila. Dan waktu itu pagi hari, setelah Tuhan ngomong sendiri di telinga ini, masalahnya selesai? Enggak, tapi tidak ada takut di hati ini. Saya bukan nekat, tapi benar saya tidak takut melangkah. Saya ngomong sama Tuhan, bagian saya yang harus aku selesaikan Tuhan, aku selesaikan. Dan selebihnya urusan Tuhan. Dredeg banget, gak rodok banget. Tidur jam 10, jam 12.15 saya bangun. Kebiasaan saya kalau bangun gak lihat jam, langsung doa saya. Saya berdoa. Kok ada suaranya mau wedok ya? Tak dengerin sama saya. Loh, kayak anakku sih. Tak dengerin. Gak keluar, saya tak dengerin pintu. Loh, anakku. Saya keluar pintu. Cekikian berdua di kamar. Tak ketok. Kamu gak tidur lah? Belum, Be. Tak lihat jamnya. Si jam 12. Tak pikir wis isu subuh.
Cuma 2 jam saya tidur. Terus saking stresnya, bukan ngomong saking hebat, saking stres. Dan hari ini saya ngomong, bagian saya akan saya kerjakan. Selebihnya terserah Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana, aku tidak takut. Tuhan mau kerjakan di hidup saya apapun, aku tidak gentar. Asal Yesus bersama dengan kita. Amin. Dan yang terakhir kita simpulkan, pastikan iman kita kepada Yesus. Jangan agama kita kepada Yesus, tapi iman kita kepada Yesus. Kalau agama cuma tulisan, kalau iman tulisan di hati ini. Beda. Siapkan hati kita untuk menampung anggur Yesus. Maka perbuatan apapun yang keluar dari hidup kita akan menunjukkan, mencerminkan Yesus. Saya ulangi. Pastikan iman kita kepada Yesus. Siapkan hati kita untuk menampung anggur Yesus. Maka apa yang menjadi kita kerjakan dan perbuatan kita akan menunjukkan Yesus. Kita gak usah bengok-bengok jadi Kristen, percaya Yesus. Percuma, saudara. Saya ngomong, saya bukan saya nggak sesuai dengan itu. Percuma lek urip begini nggak mencerminkan Yesus. Gak usah bengok-bengok. Hiduplah seperti Yesus. Orang akan datang kepada kita, kamu kok bisa gini? Baru kita ngomong karena Bapakku Yesus. Gak usah bengok-bengok, gak usah KKR, gak usah ngumpulin orang. Ayo kumpul dong, aku wani mati. Belgedes. Tapi perbuatan kita itu yang menunjukkan siapa Bapak kita. Kita butuh hati itu, hati ini, untuk menampung anggur yang baru itu. Amin. Oma tadi yang doa, top Oma, doanya mantap. Aku tahu Oma sering berdoa. Oma berdoa kentara. Ayo kita semua harus menjadi pendoa. Gak usah indah-indah doa itu, tapi kelihatan. Dan saya ngerasa bahwa Oma memang seorang berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ku lewati semua
baik Tuhan bagi kami. Tanpa-Mu Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tapi bersama dengan Engkau, kami akan mengerjakan segala yang mustahil bagi kami. Kau bajak hati kami, Kau tegur kami, Kau didik kami Tuhan, sampai kemuliaan itu penuh di hati kami. Kau Tuhan yang tidak pernah terlambat, Kau Tuhan yang tidak pernah terlelah. Tapi kami yang sering gagal untuk percaya. Biarlah Tuhan sore hari ini kami buka kedua tangan kami. Kami katakan kepadamu, inilah Tuhan, tangan yang Kau ciptakan. Kau berikan perkenanan untuk kedua tangan kami sebagai kesaksian yang hidup bahwa Engkau Raja kami, Kau Bapa kami, Yesus. Ku berseru, Yesus, jamah kami, Yesus, urapi kami yang mustahil kata mungkin. Biarlah terjadi untuk kemuliaan-Mu. Kau jamah kami, kiramu adalah basir. Kau jamah Tuhan setiap tangan-tangan yang terbuka ini Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu. Jangan kami melihat hidup kami, jangan kami terlelap dengan kehidupan kami Tuhan. Tapi biarlah mata kami, mata hati kami terbuka. Kami melihat sekeliling kami. Dan biarlah tangan ini menjadi berkat Tuhan. Biarlah tangan ini menjadi kesaksian kehebatan-Mu. Jamah tangan-tangan ini, pakai tangan-tangan yang sudah terbuka. Biarlah kami menunjukkan siapa Engkau. Biarlah kami bersaksi untuk kebaikan-Mu, untuk kehebatan-Mu, untuk kasih yang Kau berikan bagi kami. Syakarabalabalabalabala. Jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah tangan-tangan ini Tuhan. Biarlah kami tidak terlelap. Kami terbangun Tuhan melihat. Untuk kami memberkati sekeliling kami. Untuk kami mengangkat, menunjukkan bahwa gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu hidup karena Engkau ada di sana. Kami mempelai-Mu, kami mempelai-Mu Tuhan. Kau bajak hati kami, Kau urapi hati kami, Kau angkat tinggi kami, terbang bagai Raja Wali di atas langit tinggi. Dengan sayap-Mu kami lewati setiap badai. Dengan moncong yang kuat, yang Syakarabalabalabalabalabalabala. Seperti mata Raja Wali itu, begitulah terjadi atas mata kita. Kita akan melihat jauh ke depan. Kita akan melihat masa depan. Kita akan melihat penuaian. Kita akan melihat dan kita ulurkan tangan ini untuk mengangkat dan menunjukkan. Dan bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan. Bertumbuhlah jemaat-Mu Tuhan. Gereja-gereja di
kota ini Tuhan. Persekutuan di kota ini. Oh, Kau berikan anggur yang baru, Kau berikan anggur yang manis Tuhan. Kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengerjakan bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang sudah membawa kami sore hari ini. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya bukan kebetulan. Bukan kebetulan Tuhan. Tapi Kau mau menyampaikan sesuatu di hati kami. Dan biarlah Kau sendiri Tuhan yang mengatakan di setiap hati Opa dan Oma, kerjakan, lakukan. Kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kami. Yang mustahil, yang tidak mungkin, itu terjadi. Karena kita lebih dari segala ciptaan yang ada di bumi ini. Bahkan firman Tuhan katakan, kita adalah segambar, kita adalah serupa dengan Tuhan pencipta itu sendiri. Terima kasih Bapa, Kau curahkan berkat-Mu, Kau berikan tuntunan di setiap hidup kami, di setiap musim kami. Dan kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan. Persiapkan kami Tuhan terus menjadi mempelai Kristus yang sejati. Buat kami menyelesaikan pertandingan iman kami tidak goyah. Sekalipun badai kiri kanan silih berganti, kami akan tetap seperti Raja Wali terbang tinggi naik bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau memberkati keluarga Oma Opa, Kau memberkati anak-anak menantu, cucu semuanya. Kau memberkati di dalam rumah tangga keluarga besar Oma Opa Tuhan. Apapun badainya Tuhan, Engkau sudah memberi kemenangan buat Oma Opa menyelesaikan dengan sukses bersama dengan Tuhan. Sebentar kami ingin Tuhan memberikan sebagian dari milik kepunyaan kami. Kau kuduskan kedua tangan kami, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, baik pekerjaan, kesehatan, baik keluarga, semuanya Kau memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Yes. Mari yang bertugas. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget, tresno ku jero banget, tresno ku jero banget. Yang sudah memberi silakan bangkit berdiri. Aku tresno
Yesus. Yesus itu suka loh kalau oma opa itu bersuka cita. Yesus itu bangga punya mempelai yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Amin. Amin. Coba sih lihat kiri kanannya sudah senyum belum? Orang yang cinta itu wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, aja merengut. Ganti cepet tambah keriput. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Silakan. Aku tresno. Aku tresno Yesus. Jero tresno aku yang sudah tidak ada, pasti ada Yesus menjadi suami yang sejati. Beri yang terbaik. Jero banget tresnoku. Yes. Tresnoku. Hatinya pasti bersukacita. Penuh dengan bunga-bunga. Mengasihi bukan sama pasangan, tetapi dengan saudara seiman. Aku tresno karo jenengan. Ayo katakan kiri kanannya. Aku tresno. Tepuk tangan buat Tuhan kita karena Tuhan yang mengasihi cintanya buat kita dan saudara. Saya kembalikan ke Pak Om hari. Ya, puji Tuhan, terima kasih begitu indahnya firman-Nya. Mari kita jadi teman-teman sebagai izin untuk ini untuk pengumuman. Besok hari Minggu kita ada kebagian di GTI ya, di Raden Bintang. Mohon persiapan ya, soalnya kita harus berangkat pagi mulai jam 7.30. Lalu kemudian hari Rabu juga di sini ada ibadah seperti biasa. Tolong disimak ya, tiap pendatang cepat direspon supaya cepat kita tahu berapa jumlahnya mau ikut. Minggu depan ini banyak sekali. Nanti Kamis ada Ibu Jasera yang dilayani oleh Mr. Hendra. Lalu Jumatnya ada di Kasibelia. Sabtunya lagi ada. Jadi mari saya tolong simak betul jangan sampai ada yang kelewatan ya. Ya, mungkin Pak Wijaya mungkin bisa nambahkan. Ya, shalom. Tadi saya agak tertegur, jadi tadi saya mojok, saya coba nyembah. Oh asik, enak, seperti benar-benar waduh gitu. Kadang kita lupa, kita hanya fokusnya apa? Ibadah, datang, kolektor, mungkin merasa sudah aku rutin, sudah wajib wes di mana-mana wes aku datang beribadah, tapi lupa kita nyembah. Terlebih lagi tadi kita lupa untuk belajar berdoa. Tapi saya yakin di sini sudah di rolling sama Bu Susana untuk ganti-gantian doa luar biasa. Tapi
kita yang lupakan tadi penyembahan. Ya, ini tadi pun saya tanya Be, ini saya panggil Koko. Sebenarnya sebayanya tidak terlalu jauh. Cuma saya yakin ini saya panggil Koko itu di dalam iman, dalam arti Ko Hendra ini lebih dulu kenal Tuhan. Kalau saya jujur, saya masih seumur bisa dihitung 18 tahun. Ya, 18 tahun. Tapi bukan bangga saya di situ ada tulisan pendeta, tulisi pendeta senior bisa. Senior itu tuh dia kan 18 tahun. Jadi kata PS itu sebenarnya memang pastor. Tapi kalau di kita Ko Hendra pelayan setia Ko Hendra. Nah, kalau PDT mereka merasa pendeta. Loh aku loh nyandang gitu, itu ada tulisannya boleh dilihat. Terus pendeta senior bisa. Terus kok tuwek temenan ya. Jadi pendeta bisa dia kan. Nah, tapi kalau pendetanya kita pakai huruf besar. PDT, pelaku dalam Tuhan. Ini saya bikin bukan seakan-akan wah itu gagah-gagah. Wis kekristenan lupakan itu wis. Ojo diminggal nanti gua gagah-gagahan. Kita jadi tempayan yang sederhana aja sudah, seperti Ko Hendra tadi ngomong apa isinya kemuliaan Tuhan. Sudah itu aja cukup sudah. Nah, bedanya di komunitas JIG tadi yaitu tadi ngomongnya JIG, Jesus is good ya, Tuhan paling baik ya. Nyembah ya rasa-rasa lu tertegur saya udah tahu tadi saya kayak koslek gitu saya ini apa ini ya. Saya tadi juga ngomong bener kalau di area ada diluangkan waktu saya bawa jemaat itu untuk belajar apa, belajar nyembah. Nah itu yang kurangnya kita itu seakan-akan punya Jesus is good, Tuhan Yesus baik, ini baik iso. Ini tadi tak coba, paling tadi hitungan paling cuma 10 menit. Gimana lek ngrasakno 30 menit itu nyembah. Oh asik, sungguh-sungguh asik. Benar-benar kita ini dekat sama Tuhan, benar-benar kita ini lengket sama Tuhan. Ya begitu ya Ko Hendra ya. Ya kiranya tetap nanti minta bimbingan. Saya rindu, saya juga ngomong sama Ko Hendra untuk 1 bulan sekali. Ayo wes, kita sama-sama bimbing. Bukan masalah tadi ditegur juga, bukan masalah pinter-pinteran, bukan masalah pendeta-pendeta senior-senior, udah kita sama kok. Di sini saya juga pernah ngomong kan, saya bukan gembala, saya bukan ketua, sudah kita sama. Wale cilik saya ini pakai ini mimpin bukosasi. Ya kan gitu ya bukosasi ya, kita jalan sama aja. Di sini saya anggap sudah orang tua yang luar biasa. Tadi juga tadi ditegur apa, kita ini sudah pilihan untuk jadi mempelai. Jadi kita ini sudah dipilih. Ya, maka jadi itu ayo lakukan yang terbaik. Jangan cuma melakukan ibadah itu cuma gini-gini aja. Kurang, sangat kurang. Ayo kita nanti bawa doa ya Ko Hendra nanti biar bisa mempersiapkan, nggak usah bingung apa-apa Ko Hendra. Saya ya jadi sopir orang opa-oma ini saya lihat sudah tak hitung-hitung petang tahun Pak Jim. Jadi sopir opa-oma ini petang tahun. Sampai akhirnya Tuhan kirim mobil satu, tak pikir wah mobilnya gede gitu lumayan. Jemaatnya tambah kayak bacet dan disopir meneh. Gak cukup. Ya wis sudah wis. Tak apa-apa wis ini hari ini tadi 10 Pak Jim. Cukup enggak wis tak delok awake cilik-cilik. Wis gak apa-apa wis paling Pak sasi pedot. Tapi luar biasanya sudah saya ngalir saja ya tadi sama Ko Hendra, saya ngalir. Tapi hari ini pun saya juga mau bukan kesaksian kalau Ko Hendra tadi selama 3 bulan bukan merasa lek cedek oleh Tuhan berarti pergumulan badai itu dekat atau pelan-pelan jauh enggak. Barusan saya pun juga kena badai. Tapi percaya orang benar kalau benar kita ini melakukan yang terbaik untuk Tuhan, wis badai itu kayak seliweran aja sudah. Ya kemarin saya ditegur tentang jam dinding. Ya hari ini jam dinding kalau sudah mati kita ini apa? Begitu dipasang batu baterai jalan terus wis. Kita tidak butuh terima kasih, jam tidak butuh terima kasih, jam tidak butuh dihargai. Bila perlu telat gak ditelok jamnya ditinggal. Sama ini tadi saya ditegur lagi dengan tempayan. Pagi hari ini tadi saya juga kasih firman yang sangat menguatkan saya, yaitu Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wis meneng wae, wis tenang wae wis. Ya, gak usah umpeng karepe dhewe. Gimana orang ngomong rasani, bukan Ko Hendra tok sing dirasani, Wijaya dirasani. Iya kan sama wong tuwek-tuwek dijak nglayani lek ono apa-apa ya apa. Kesleo, kecekluk, macam-macam sudah. Tapi puji Tuhan, selama pelayanan saya, ini Om Matius juga saksinya,
Om Matius sering tak suruh bersaksi di setiap pelayanan gereja agar apa ini orang tua ini jangan bukan masalah diajeni, bukan ada kesempatan untuk nyenang hati Tuhan. Jadi ini siap jadi mempelai tadi seperti firman hari ini. Jadi puji Tuhan, selama saya pelayanan tidak ada yang sampai kejadian sakit. Betul ya, setuju ya. Mulai tutup situasi sampai menjerum maneh. Wah, hari ini pergi puji aja. Saya yakin saya tidak ada ketakutan itu. Biar orang mau ngomong apa, yang penting saya sudah ngomong kalau keadaan fit, keadaan sehat, boleh ikut. Ya, kehilangan kita sesama jemaat. Saya hanya ditinggal dengan 2 jemaat yang saya kenal. Ya, saya tidak mau ngomong namai, itu semua proses. Dan puji Tuhan, saya tidak mau kehilangan opa oma hanya sebatas seperti ini aja. Ayo kita jadi mempelai. Ayo kita selalu ngomong melayani, nyenengno hati Tuhan. Wes itu tok ayo. CIG itu seperti itu. Nah, puji Tuhan hari ini kiranya mendapatkan respon dari Ko Hendra. Kalau masalah penjemputan, wes tidak usah dibikin Ko Hendra, ini ada 2 mobil, wes siap meluncur. Pak Hendra mau mana? Diajak menyembah semua Ko Hendra. Nanti di situ saya ngerasa, kamu tuh kurang, kamu pandai doa, kamu melakukan apa, tapi kena tegur lagi, JIG, Jesus is good, nyembah gak iso, nangis tadi di pojok, gak tahu, itu benar-benar keliru kayak aku ini. Tetapi ini benar-benar diingatkan, kita ketemu orang-orang yang tepat kok di dalam dunia doa, penyembahan, kita ketemu Ko Hendra, ya kan? Kalau kepingin tahu firman yang benar-benar, aku nggak usah datang no rektor, nggak usah datang no dosen. Ayo kalau mau kepingin tahu firman yang benar-benar, ayo besok datang di GTI, dilayani pendeta Dr. Ishak Surya. Itu rektor, itu dosen, itu punya STT. Sudah yuk kita belajar. Saya juga belajar kok, kepingin belajar. Kayak Tuhan ini ngeklopno gitu loh. Di sini ini kayak ngeklopno. Ya wis tak tahu, nanti lah ada omong-omongan saya mumet, ya sudah silakan. Seperti itu, Hendra. Ya, oke, kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang menegur kita semua Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, untuk menjadi kekasih-Mu Tuhan, untuk menjadi tempayan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya terus Kau bawa Tuhan, Kau bawa hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mengerti lebih dalam lagi tentang Engkau Tuhan, tentang kasih-Mu yang sempurna Tuhan, tentang firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan kita semua Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan saya berdoa Tuhan buat pendeta Hendra Tuhan, Engkau pakai dahsyat semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Engkau pakai lebih lagi Tuhan, Engkau menjadikan alat lebih lagi Tuhan. Dan juga Tuhan, yang terpenting Tuhan akan Kau jadikan teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya berdoa buat keluarganya Tuhan, saya berdoa buat pekerjaannya Tuhan, dan saya berdoa buat semua keluarga sekelilingnya Tuhan. Terlebih Tuhan, saya berdoa buat pelayanannya Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat pendeta Hendra beserta tim yang kiranya tidak cukup hari ini saja, nanti setiap bulan terus siapa tahu nanti ada bawa tim lagi yang lebih dahsyat, kita diajari untuk nyembah, kita diajari untuk berdoa. Ya, setuju ya? Juga ya. Foto dulu pendeta setelah mulai rupanya.